Halo Sobat Besti, kembali lagi di podcast Besti, bincang seputar statistik. Nah, pasti teman-teman heran nih, kenapa ya sekitar sini nuansanya warna oranye? Ada apa sih sebenarnya? Kali ini kita kedatangan tamu oleh statistisi ahli Madya BPS Kabupaten Semarang, Bu Lin Purwati. Hai, jumpa lagi Sobat Besti. Iya Bu, jumpa lagi ya Bu dengan teman-teman Besti semua ya Bu ya. Bagaimana Bu Lin kabarnya Bu? Ya, sehat dong. Sehat Ya. Soalnya sehat mahal, Mas. Iya betul dong Bu. Nah ini tuh teman-teman Sobat Besti penasaran Bu. Ini kenapa ya Bu ruangan kita ini tuh oranye-oranye gitu Bu? Biar terang. Oh biar terang ya Bu. Iya. Bukan ini ya Bu, bukan dagang jeruk bukan ya Bu? Enggak. Nanti kita jadi ganti profesi ya, jadi pedagang. Waduh, jadi pedagang jeruk. Nah, jadi emang di tahun 2026 ini kan kita mau ada hajat besar ya Mas ya. Namanya sensus ekonomi. Sensus ekonomi ya Bu ya. Kalau di Undang-Undang Statistik itu sensus ekonomi itu adalah salah satu dari 3 sensus yang jadi tugas wajibnya BPS. Tugas wajib ya Bu? Tugas wajib. Berarti kalau tidak dilaksanakan berdosa ya Bu ya? Gitu deh. Gitu. Jadi sebetulnya ada 3 sensus penduduk. Biasanya nuansanya biru tuh. Oh biru. Ya. Sensus pertanian ya, setiap Bu. tahun yang berakhiran 3 itu biasanya nuansanya hijau. Hijau. Terus Bu? Sama sensus ekonomi setiap tahun yang berakhiran 6. Nuansanya oranye. Nah, kalau sensus penduduk itu setiap tahun yang berakhiran 0. Jadi kalau dilihat tuh logo BPS kan ada biru, ada hijau, ada orange. Itu sebetulnya kayak gini ya Bu ya, kayak gini. Oh iya. Nah, itu jadi yang tahunnya 0 itu sensus penduduk warnanya biru, yang tahun akhirannya 3 itu sensus pertanian warnanya hijau. Terus yang orange itu setiap tahun yang berakhiran 6 sensus ekonomi. Oh, berarti kebetulan ya Bu. Iya. Kan tahun ini tuh tahun yang berakhiran 6. Makanya kita wajib ya Bu melaksanakan yang namanya sensus ekonomi. Nah, itu kenapa sih Bu sensus ekonomi itu? Berarti kan sama aja 10 tahun sekali ya Bu berarti ya. Karena cuma berakhiran 6 ya Bu. Nah, itu kenapa Bu? Kenapa harus dilaksanakannya 10 tahun sekali? Kenapa nggak setiap tahun gitu Bu? Iya, kenapa nggak setiap tahun? Intinya gini, kalau sensus itu kan cakupannya besar ya. Cakupannya besar. Jadi kalau namanya sensus itu semua populasi target bakal kita datengin, bakal kita wawancara. Jadi kalau setiap tahun, ya bor dong. Pasti dari sisi anggaran juga budgetingnya nggak memungkinkan ya. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, siapa yang mau ngerjain sensus setiap tahun? Seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi kita pilih setiap 10 tahun sekali. Nah, terus rentang antara 10 tahun itu ngapain dong? Kita pakainya survei. Oh. Gitu. Berarti terus sekarang Bu, tadi dibilang semua populasi target itu data kalau di sensus. Bedanya sensus sama survei apa Bu? Kok survei bisa tiap tahun ada, tapi kalau sensus harus nunggu 10 tahun dulu gitu kan Bu? Iya, kalau survei itu tidak seluruh populasi. Jadi kita hanya sampel-sampel atau sebagian dari populasi ya. Terus gimana dong nanti bisa mewakili nggak ya hasilnya? Gitu. Kan nggak semua ya di data, kira-kira gimana bisa menggambarkan nggak? Nah, kalau di statistik kita belajar yang namanya penarikan sampel ya. Jadi kita bakal pastiin bahwa meski tidak seluruh populasi kita data, hasilnya cukup representatif kok buat menggambarkan populasinya. Gitu. Dan pastinya karena survei ini nggak seluruh populasi, dari sisi anggaran juga lebih efisien ya, lebih hemat, tanpa mengurangi keabsahan indikator yang kita hasilkan. Oke, betul. Berarti kalau sensus tadi itu semuanya kita data ya Bu ya. Sedangkan kalau survei kita pakai penarikan sampel gitu ya Bu. Nah, sekarang Bu, kalau sensus itu kira-kira ya Bu ya, kenapa harus dilaksanakan? Kenapa nggak survei aja biar kita bisa lebih hemat gitu loh Bu? Kenapa harus ada sensus gitu loh? Iya. Jadi gini ya, dalam 10 tahun itu kan banyak hal ya yang bisa terjadi ya. Ada misalnya di ekonomi saja. 10 tahun yang lalu kita tuh belum kenal yang namanya belanja pakai marketplace. Belanja online kayak gitu kan. Kita kalau belanja harus ke tokonya, harus ke mall, ke supermarket, ke pasar. Tapi sekarang, duduk rebahan di rumah aja semua barang dapat ya.
Udah nyampe barangnya. Iya, barang udah nyampe, kita bisa pilih dari semua rentang harga itu, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya apa? Dalam 10 tahun itu ada banyak hal yang mungkin berubah. Jadi kita perlu melakukan sensus supaya kita bisa mendapatkan kondisi terkini, frame terkini ya, rangka sampel terkini untuk yang akan kita gunakan 10 tahun ke depan kayak gitu. Jadi intinya untuk memperbarui kerangka sampel kita dengan kondisi terbaru. Kondisi yang terbaru. Karena 10 tahun tadi itu hitungannya cukup lama ya Bu. Iya, Pasti banget. banyak transformasi perubahan yang terjadi Iya. tentunya ya Bu. Tadi salah satunya Bu Lin sampaikan adanya marketplace. Nah, berarti itu nanti kalau di sensus ekonomi yang didata siapa sih Bu sebenarnya Bu kalau kayak gitu Bu? Yang jualan dong. Yang jualan. Yang jualan ya Bu. Iya, jadi semua pelaku usaha nanti apapun skala usahanya, mau jualan langsung atau mau jualan online, pokoknya pelaku usaha ya, itu akan menjadi responden kita di sensus ekonomi. Jadi seluruh pelaku usaha dari semua sektor, kecuali ada kecualinya nih pastinya. Ada kecualinya berarti. Ada kecualinya untuk pertanian. Oke. Karena pertanian kan sudah kita data tuh di tahun yang Sensus 3 pertanian itu ya, Bu, yang iya. warnanya hijau. Iya, jadi intinya semua kegiatan usaha selain kegiatan usaha di sektor pertanian itu bakal kita data. Oke. Nah, kan kalau gitu ya Bu, berarti kan pastinya nih Bu, pelaku usaha itu kan juga penduduk. Berarti tetap beda ya Bu, isi cakupannya dengan sensus penduduk itu pasti beda ya Bu ya. Bedanya apa Bu? Oke. Jadi gini, kalau di sensus penduduk itu yang didata memang kan penduduk ya. Di sensus ekonomi juga penduduk sih. Iya. Cuman apa, Bu? coba gini, satuannya kalau di sensus penduduk itu kan rumah tangga atau keluarga ya. Sementara di sensus ekonomi itu adalah unit usaha. Oh, unit usahanya. Jadi si penduduk ini mewakili unit usahanya. Karena nanti yang mau kita data yang mau kita kumpulkan ada berapa sih unit usahanya, bukan berapa penduduknya. Iya, gitu. paham. Soalnya kan satu penduduk bisa Banyak punya lebih dari usahanya, satu Bu. usaha Iya, loh betul. gitu. Berarti intinya kalau di sensus ekonomi ini kita sebenarnya ngedatanya usahanya ya Bu. Betul. Cuman karena yang memiliki penduduk kan gitu ya Bu. Terus kalau bukan penduduk yang ditanya siapa deh? Nanti bingung yang jawab. Nanti malu galus lagi Bu, gak kelihatan. Oke. Nah, sekarang Bu, untuk Sobat Besti nih Bu. Kalau teman-teman Sobat Besti ini punya usaha dan pastinya nanti kan akan didata ya Bu di sensus ekonomi 2026. Itu kenapa mereka harus menerima kita atau BPS gitu Bu untuk didata? Manfaatnya apa gitu Bu? Manfaatnya ya, oke. Jadi gini, kenapa sih harus berpartisipasi aktif di dalam sensus ekonomi? Seperti tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa dalam 10 tahun terakhir itu ada banyak sekali perubahan kondisi perekonomian, ada transformasi ekonomi yang luar biasa. Jadi kita pinginnya tuh mendapatkan gambaran utuh ekonomi Indonesia sekarang tuh kayak gimana sih? Akankah dengan mendapatkan gambaran utuh seperti itu bisa disusun strategi atau kebijakan yang tepat untuk mendorong perekonomian? Karena kan perekonomian itu harus tumbuh, dan pastinya nggak cuma sekedar tumbuh dong. Bagaimana ekonomi itu tumbuh tapi dirasakan juga nih oleh seluruh masyarakat. Ya, kita sering tuh dengar rilis pertumbuhan ekonomi, BPS sering rilis ya, rutin ya rilis. Ada rilis pertumbuhan ekonomi sebesar X, tapi kok saya biasa-biasa aja ya. Iya betul. Itu yang nikmatin siapa dong? Nah, itu juga jadi hal yang perlu kita potret. Itu kenapa kita ingin mendapatkan gambaran umum dari seluruh pelaku usaha, bagaimana mungkin kondisi usahanya mereka, omsetnya mereka, kemudian resources yang mereka punya, misalnya aset-asetnya mereka, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Itu yang nanti bakal kita potret salah satunya. Keren banget ya Bu, berarti ya. Berarti memang BPS ini di tahun ini tuh punya hajat besar, yaitu sensus ekonomi ya Bu. Nah, untuk BPS sendiri nih Bu, kira-kira ada pesan apa Bu untuk teman-teman Sobat Besti semua yang nantinya akan didata gitu, apalagi ya? Kalau mereka punya usaha gitu. Oh iya, pastikan dong Anda tercatat. Kenapa? Karena itu bukti kontribusi kamu buat ekonomi Indonesia. Aduh, mantap berarti. Oke. Iya, kita hidup di Indonesia, kita harus berkontribusi dong buat Indonesia tercinta. Salah satunya dengan bersedia jadi responden di sensus ekonomi. Oke, nah
Ini kalau untuk kapannya nih Bu, kan 2026 itu kan 1 Panjang tahun ya? ya Bu, 12 bulan. Oke. Terus kapan ini sensus ekonominya supaya teman-teman Sobat Besti Oke. juga akan mempersiapkan itu gitu Bu. Oke. Pendataan lapangan bakal kita lakukan di bulan Mei sampai bulan Juli 2026. Jadi standby ya, petugas kita bakal datang loh, datangin Oke. kalian. Dan buat usaha-usaha besar, pantengin juga emailnya karena kita bakal blasting link buat mengisi mengisi kuesioner sensus ekonomi lewat email yang udah terdaftar. Jadi Khusus industri besar aja ya Bu. buat usaha-usaha Oke. berskala besar. Jadi kalau teman-teman yang usahanya masih di rumah atau usaha kecil pasti nanti didatangin ya Bu. Yoi. Dengan petugas dari BPS ya Bu. Apakah ada ininya Bu? Kayak pengenalnya gitu. Oh, iya. Oh ini petugas BPS nih, nggak bohongan, nggak pura-pura gitu Bu. Penting banget tuh buat kita ngenalin ini petugas beneran atau petugas jadi-jadian ya, Iya, petugas betul. abal-abal gitu. Iya. Karena biasanya kalau pas lagi periode sensus itu emang kadang ada ya oknum-oknum yang memanfaatkan untuk bisa masuk ke rumah-rumah penduduk. Jadi penduduk masyarakat juga perlu waspada bahwa petugas kami akan selalu dilengkapi dengan tanda pengenal berlogo BPS, ada barcode-nya, silahkan di-scan untuk mengevaluasi validitasnya, kemudian ada juga surat tugas dan pastinya si petugas juga sudah berkoordinasi dengan aparat setempat. Jadi kalau masih ragu, silahkan menghubungi saja dengan aparat setempat karena kami melakukan koordinasi berjenjang dengan pemerintah daerah baik di level kabupaten, kota, kecamatan maupun desa dan kelurahan. Oke. Sampai ke RT. Sampai ke RT bahkan ya Bu. Iya. Berarti kalau nanti teman-teman Sobat Besti ini kayak belum percaya, ini beneran nggak pegawai petugas dari Petugas BPS BPS, gitu. Itu bisa ditanyain aja. Bisa dong. Mana surat tugasnya Betul, gitu ya Bu betul, ya. Mana betul. ID card-nya gitu Iya. ya Bu. Nah, sekarang Bu kalau untuk teman-teman Sobat Besti kan kadang kayak ragu-ragu untuk memberikan jawabannya secara terbuka. Takutnya nanti usahanya kenapa-kenapa atau nanti dicuri strategi bisnisnya gitu. Gimana tuh Bu BPS gitu, menanggapinya gitu? Tenang. Tenang ya Bu. Semua hasil sensus nggak bakal kita publish sebagai data individu. Oke. Jadi data usaha kamu kan bakal aman. Oke. Gitu. Kita bakal publishnya hanya secara agregat saja atau totalnya saja, misalnya level desa, level kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Terus yang kedua, kita nggak nanya strategi bisnis juga sih. Kita nggak nanya strategi bisnis, cuma mungkin kadang yang bikin orang ragu itu kan ada pertanyaan tentang omset dan aset ya. Nah itu mungkin kekhawatirannya itu adalah terkait dengan pajak. Kami bisa menjamin bahwa data yang kami gunakan itu tidak akan digunakan untuk penghitungan pajak. Oh bukan ya Bu, udah berarti nggak boleh di apa-apain ya Bu ya? Gitu. Nggak dong. Jadi aman deh, percaya deh bahwa nggak ini kok nggak bakal disalahgunakan gitu nggak? Betul, kita menjamin bahwa BPS itu melakukan semua kegiatan statistiknya itu kan di bawah pengawasan undang-undang. Kami juga diawasi loh sama Forum Masyarakat Statistik. Oh iya. Jadi sekarang sebuah metodologi dan proses bisnis statistik itu diawasi dengan ketat oleh Forum Masyarakat Statistik. Forum Masyarakat Statistik itu yang salah satu menaungi itu tadi ya Bu. Oke. Nah pertanyaan terakhir Bu, kan berarti harusnya sensus ekonomi 2016 kemarin juga dilaksanakan ya Bu. Sekarang 2026. Ada nggak Bu pembedanya gitu? Antar sensus. Ini kan sama-sama sensus ekonomi, tapi ada nggak Bu bedanya? Oh, ada entah cakupannya atau pertanyaannya mungkin Bu. Oke, pertanyaannya lebih rigid yang 2026. Oh, lebih rigid. Terus yang kedua, di sensus ekonomi yang 2026 ini kita nambahin geotagging. Oh, wow. Jadi kita bisa tahu lokasi usaha itu ada di mana aja, sebaran usaha itu ada di mana aja. Soalnya kan kita pengen tahu gitu apa benar-benar menyebar merata atau pelaku-pelaku usaha itu terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Karena dengan mendapatkan informasi kayak gitu, kita bisa dapetin strategi kebijakan yang pas. Karena kita pinginnya seluruh Indonesia tuh merata gitu ya. Pertumbuhannya itu sama-sama tumbuh gitu. Jadi nggak ada lagi daerah yang terbelakang. Iya. Oke, berarti salah satunya tadi bisa melihat persebarannya Bu. Mantep banget gak sih sensus ekonomi yang tahun ini ya Bu ya? Iya. Ya itu pastinya juga nantinya akan banyak bermanfaat ya Bu. Untuk pelaku usaha, untuk pemerintah pastinya juga ya Bu ya. Nah, jadi teman-teman Sobat Besti jangan lupa untuk menyukseskan kegiatan sensus ekonomi 2026. Begitu teman-teman Sobat Besti. Terima kasih banyak Bu Lin atas kehadiran dan
kesempatannya ya Bu untuk ditanya-tanya terkait sensus ekonomi. Nanti mungkin di topik lain kita boleh ya Bu bertanya-tanya lagi ya Bu. Mudah-mudahan saya bisa jawab nih. Pasti bisa dong Bu, pasti bisa karena Bu Lin ini udah sangat ahli gitu Nggak juga sih, udah tua aja gitu. Iya, gitu teman-teman. Nanti kalau teman-teman Sobat Besti punya pertanyaan yang lain nih terkait sensus ekonomi atau mungkin terkait statistik lainnya, boleh banget ya Bu ditanyain ya Bu. Boleh. Gitu, karena BPS itu sangat terbuka ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman Sobat Besti atas perhatian dan waktunya. Semoga informasi yang kami berikan sangat bermanfaat ya Bu untuk kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye.